Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji kitab jenazah bab anjuran Rasulullah SAW supaya kita bahu-membahu dalam mengusung jenazah ke pemakaman. Baik, sebelum bacaan hadis sebagai pengantar bahwasanya ada 4 hak mayit atas kaum muslimin. Apa saja? Yakni memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, di antara 4 hak ini semuanya bersifat fardu kifayah. Memandikan, mengafani, menyolati, dan juga menguburkan. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, proses yang cukup membutuhkan energi, apalagi kalau jarak antara pemakaman dengan rumah duka ini jauh, mungkin ratusan meter atau sampai beberapa kilo. Ini adalah proses pergeseran jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Nah, ada motivasi yang sangat baik dari beliau Rasulullah SAW tentang bagaimana kelebihan atau fadilah, keutamaan bagi siapa yang memakamkan, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Termasuk salah satu dari 5 hak muslim atas muslim yang lainnya adalah fa mata fa'atba'ah. Apabila saudara kita meninggal, maka kita hendaknya mengikuti, mengiringinya sampai ke pemakaman. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Rauh ibnu Ubadah, hadatsana Ubad ibnu Mansur, qala sami'tu Aba Muhazim, qala sahibtu Aba Hurairah asyra sinin sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taba'a janazata wa hamalaha salasa marrat faqad qada ma alaihi min haqqiha. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Rawh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Abad bin Mansur berkata, saya telah mendengar Abu Muhazim, saya telah menemani Abu Hurairah selama 10 tahun. Saya mendengarnya berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pantaba'a, barang siapa yang mengikuti janazah jenazah dan membawanya sebanyak 3 kali, membawa sebanyak 3 kali ini karena beberapa kali berhenti dan untuk istirahat, kemudian diangkat lagi begitu di atas punggungnya, di atas bahunya, maka menggugurkan nggih, faqad qada ma alaihi haqqiha. Maka hal tersebut, mengusung jenazah sebanyak 3 kali tadi, menggugurkan hak-hak mayit yang wajib atas setiap muslim, nggih, atasnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar, ini adalah fadilah, keutamaan mengusung jenazah. Maka meskipun seorang yang mengusung tadi, seorang yang mungkin butuh seorang yang bertenaga, kuat badannya nggih, kemudian punya kemampuan untuk menggeser dari rumah duka ke pemakaman dengan bersama-sama bergantian nggih, sebanyak 3 kali setidaknya. Ini faqad qada haqqiha, ya. Maka dia telah terhitung atau mendapatkan, privilege, keutamaan, apa tadi keutamanya, meskipun dia tidak memandikan jenazah, dia dapat pahala memandikan jenazah. Meskipun dia tidak mengafani, dia mendapatkan pahala mengafani jenazah. Meskipun dia tidak menyolati, dia dapat pahala menyolatkan jenazah. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Nah, ini adalah pentingnya mengangkat, mengusung, memanggul jenazah sampai ke pemakaman. Mendapatkan pahala yang luar biasa. Yakni mendapatkan apa? Eee, menggugurkan atasnya 3 hak atas jenazah.
Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa saja sebenarnya hak mayat atas muslimin yang masih hidup? Benar tadi, yakni fa idza mata fa'atba'ahu. Secara sederhana, apabila saudara kita meninggal, maka kita hendaklah mengiringinya sampai ke pemakaman, mulai dari apa? Memandikan, mengafani, menyolati, kemudian menguburkan. Ada 4 ya. Khusus untuk proses pergeseran jenazah hari ini, ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, terdapat teknologi transportasi yang canggih berupa ambulan, berupa mobil jenazah yang khusus, ataupun alat modern yang lainnya, berupa mungkin kereta yang beroda dan sebagainya. Hal ini bermanfaat untuk memudahkan, untuk meringankan proses pergeseran jenazah atau mayat dari rumah duka menuju ke pemakaman. Namun ada satu yang terlewatkan apabila kita menggunakan teknologi ini, yakni apa? Kebaikan mengusung jenazah dengan tenaga manusia tadi. Makanya viral beberapa hari yang lalu, jenazah seorang kiai dari pesantren di Solo, Al Muayyad, itu diusung oleh santrinya dengan bergantian meskipun sudah disediakan mobil ambulan atau mobil jenazah secara spesifik, secara khusus. Nah, ini apa? Karena ada pahala tadi, meskipun tidak menyolati, dapat pahala sholat jenazah. Meskipun tidak memandikan, mengafani, siapa yang mengusung ini dapat pahala memandikan, mengafani, menyolati. Dan baginya, apa, yang tadi, kemarin, barang siapa yang memelihara jenazah, yang mengurus sampai pemakaman, maka falahu qiratani mislul Uhud. Maka baginya adalah 2 gunung sebesar gunung Uhud. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwasanya orang yang, sudah berupaya dengan susah payah mengusung jenazah dari rumah duka menuju pemakaman, tetap mendapatkan pahala menyolati, mengafani, memandikan. Kalau kita urutkan dari depan atau kebalikannya. Meskipun mereka tidak melakukannya, meskipun mereka tidak memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, tapi pahala itu diberikan bagi orang yang mengusung. Ya, inilah indahnya saudaraku, agama Islam senantiasa mengajarkan untuk memotivasi kita dalam rangka segera mengusung jenazah dari rumah duka ke pemakaman, sehingga apabila baik, hal itu dia akan cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Apabila buruk jenazah itu, maka orang-orang akan terlepas dari keburukan si mayit itu atas lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ya, semoga bermanfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.